Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan sempit di sebuah gang kecil kota Seoul. Lampu-lampu jalan yang temaram hanya menambah kesan muram pada suasana. Di sebuah rumah sederhana yang catnya sudah mulai mengelupas, terdengar suara bentakan seorang pria parubaya. Itu adalah ayah bayi Suzy, seorang lelaki yang wajahnya dipenuhi keriput akibat beban hidup. Di hadapannya berdiri 3 orang pria kekar berpakaian hitam. Salah satunya adalah rentenir terkenal bernama Mr. Kang. Aku sudah beri waktu berbulan-bulan, tapi kau tidak juga bisa melunasi hutangmu. Suara Mr. Kang terdengar dingin, seperti pisau yang menusuk jantung. Sekarang, aku tidak mau alasan lagi. Bayar, atau kau tahu akibatnya. Ayah Suzy berlutut, tangannya gemetar. Tolong, beri aku waktu sedikit lagi. Aku berjanji akan melunasi semuanya. Aku hanya butuh kesempatan. Mr. Kang tertawa mengejek, sementara kedua anak buahnya menatap sinis. Kesempatan? Kau sudah habiskan semua kesempatanmu. Tapi, mungkin masih ada cara lain agar hutangmu bisa lunas. Suzy, yang sejak tadi berdiri di dekat pintu, merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia baru pulang dari pekerjaannya sebagai kasir di minimarket, dan langsung disambut dengan pemandangan yang membuatnya ingin menjerit. Dengan tubuh basah kuyup, ia menatap tajam ke arah Mr. Kang. Apa maksudmu? Suara Suzy bergetar, tapi matanya penuh keberanian. Mr. Kang menyeringai. Kebetulan ada seseorang yang tertarik padamu. Seorang pria berkuasa yang bisa melunasi seluruh hutang ayahmu hanya dengan sekali perintah. Jika kau setuju, maka semua masalah ayahmu selesai. Suasana hening sejenak. Kata-kata itu terasa seperti bom yang meledak di telinga Suzy. Ayahnya menoleh, matanya penuh rasa bersalah. Suzy, jangan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu. Diam, potong Mr. Kang kasar. Kau tidak punya pilihan. Kalau kau menolak, bukan hanya kau yang akan menderita. Aku bisa memastikan keluargamu hancur. Rumah ini, hidupmu, semuanya akan aku ambil. Suzy menggigit bibirnya hingga hampir berdarah. Hatinya memberontak, tapi tatapannya tetap tajam. Siapa orang itu? Tanyanya pelan, meski ia sudah bisa menebak jawabannya. Mr. Kang tersenyum puas. Hyun Bin, CEO dari salah satu perusahaan terbesar di negeri ini. Seorang pria yang tak pernah gagal mendapatkan apa yang dia inginkan. Nama itu membuat udara di ruangan terasa lebih berat. Hyun Bin bukanlah orang asing di telinga Suzy. Ia sering membaca tentangnya di berita. Seorang pengusaha muda yang karismatik, tapi juga dikenal dingin, kejam, dan tidak segan menghancurkan siapa saja yang menghalangi jalannya. Aku tidak akan menjual putriku, ayah Suzy berteriak. Suaranya parau. Ia mencoba berdiri, tapi segera dihantam oleh salah satu anak buah Mr. Kang hingga terjatuh kembali ke lantai. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Apa? Suzy menjerit, berlari mendekat. Ia memeluk ayahnya yang terkulai lemah. Rasa marah, takut, dan putus asa bercampur menjadi satu. Mr. Kang mengeluarkan selembar kertas dari tasnya. Ini kontraknya, tinggal tanda tangan dan hutangmu dianggap lunas. Suzy menatap kertas itu, tangannya gemetar, tapi matanya tidak pernah lepas dari wajah ayahnya. Ia melihat air mata mengalir di pipi lelaki tua itu, air mata penyesalan, air mata kelemahan seorang ayah yang gagal melindungi putrinya. Suzy, jangan lakukan ini. Biarkan aku menanggung akibatnya, bisik ayahnya lirih. Namun, dalam hati Suzy, sebuah keputusan sudah diambil. Ia tahu, jika ia menolak, hidup keluarganya akan benar-benar berakhir. Rumah mereka akan disita, ayahnya akan terus dikejar, dan mereka tidak akan pernah bisa lepas dari bayangan Mr. Kang. Dengan tangan yang gemetar, Suzy mengambil pena. Semua orang di ruangan itu menahan napas. Lalu, perlahan tapi pasti,
Ia menuliskan namanya di atas kertas kontrak. Suasana menjadi hening. Mister, Kang tersenyum puas, lalu mengambil kembali kertas itu. Bagus, mulai hari ini, kau bukan lagi milikmu sendiri. Kau adalah milik Hyun Bin. Suzy menutup matanya sejenak. Di dalam hatinya, ia bersumpah, aku mungkin telah menjual diriku. Tapi aku tidak akan pernah menyerahkan jiwaku. Aku akan menemukan jalan keluar. Apapun caranya. Di luar, hujan masih turun deras. Seakan langit pun ikut menangisi nasib seorang gadis yang baru saja dipaksa masuk ke dalam kegelapan dunia orang-orang berkuasa. Pagi itu, sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan rumah sederhana keluarga Bai. Dua pria berbadan besar turun, mengetuk pintu dengan ketukan yang tidak bisa ditolak. Suzy, dengan wajah pucat namun mata yang tetap menyala oleh tekad, keluar sambil membawa satu koper kecil. Ayahnya masih terbaring di kamar, terlalu lemah untuk melihat kepergian putrinya. Tanpa banyak bicara, para pria itu mengantar Suzy masuk ke dalam mobil. Kursi empuk, aroma kulit asli, dan suasana sunyi yang dingin membuat Suzy merasa seperti burung yang baru saja dimasukkan ke dalam sangkar emas. Jalanan kota Seoul yang ramai terasa jauh, seakan ia dipisahkan dari dunia yang dulu dikenalnya. Setelah perjalanan panjang, mobil itu memasuki sebuah gerbang besar yang dijaga ketat. Di balik gerbang, berdiri sebuah mansion megah yang dikelilingi taman indah dan air mancur. Bangunan itu bagaikan istana, namun aura yang memancar darinya bukanlah kehangatan, melainkan kekuasaan dan intimidasi. Selamat datang di kediaman Tuan Hyun Bin, salah satu pria berkata dengan suara datar. Suzy melangkah keluar, menatap megahnya bangunan itu. Di satu sisi, ia tak bisa menahan rasa takjub begitu mewah, begitu jauh dari dunia yang ia tinggali selama ini. Namun di sisi lain, hatinya dipenuhi rasa takut dan benci. Semua ini bukanlah hasil kerja keras, melainkan hasil manipulasi, kecurangan, dan kekuasaan yang kejam. Seorang pelayan wanita datang menyambutnya, membawanya masuk ke dalam rumah. Lorong panjang dengan lampu kristal, lukisan mahal di dinding, dan lantai marmer berkilau membuat Suzy merasa seperti masuk ke dunia lain. Tapi semakin ia melangkah, semakin terasa betapa asing dan dinginnya tempat itu. Akhirnya, mereka tiba di sebuah ruangan besar. Di sana, duduk seorang pria dengan setelan jas rapi, wajah tampan namun penuh wibawa. Tatapannya tajam, seperti seekor elang yang mengamati mangsanya. Itulah Hyun Bin. Jeti ini dia gadis yang sudah kubeli, ucap Hyun Bin dengan nada datar. Matanya menelusuri sosok Suzy dari ujung kepala hingga kaki. Suzy menahan rasa muak, tapi ia tidak menunduk. Aku bukan barang, ucapnya lirih namun tegas. Hyun Bin mengangkat sebelah alis, lalu tersenyum tipis. Keberanianmu cukup menarik, tapi jangan salah paham. Di sini, kau akan melakukan apapun yang kuinginkan. Kalau kau melawan, kau tahu akibatnya. Suzy mengepalkan tangannya di balik gaun sederhana yang ia kenakan. Ia ingin berteriak, ingin melawan, tapi ia tahu sekarang bukan waktunya. Ia hanya bisa menatap balik ke arah Hyun Bin. Matanya menyimpan api dendam yang belum padam. Hari-hari pertama Suzy di mansion itu terasa seperti neraka. Ia ditempatkan di kamar mewah yang jauh lebih besar dari rumahnya sendiri. Namun kamar itu tidak pernah terasa seperti rumah. Setiap jendela dikunci, setiap langkahnya diawasi. Pelayan-pelayan memperlakukannya dengan hormat. Tapi di balik itu semua ada rasa dingin yang menusuk. Hyun Bin memperlakukannya seperti boneka yang harus selalu ada ketika ia inginkan. Makan malam di ruang makan besar, Suzy duduk berhadapan dengannya, terpaksa menelan makanan mahal yang rasanya hambar karena dicampur dengan rasa takut. Sudahkah kau menyadari betapa beruntungnya dirimu? Tanya Hyun Bin suatu malam, sambil memutar gelas wine di tangannya.
Beruntung, Suzy mendengus. Aku dijual seperti barang oleh ayahku, dan kau membeli aku seperti membeli kuda pacuan. Apa itu namanya keberuntungan? Hyun Bin menatapnya tajam, lalu tersenyum samar. Aku suka caramu bicara. Kau berbeda dari gadis-gadis lain yang biasanya hanya menunduk dan patuh. Tapi ingat, keberanian tanpa kekuatan hanya akan membuatmu hancur. Kata-kata itu terpatri di benak Suzy. Di satu sisi, ia merasa dipermalukan. Namun di sisi lain, ia mulai berpikir, keberanian tanpa kekuatan. Kalau begitu, aku harus menemukan kekuatan itu. Dan aku akan menggunakan kekuatanku untuk menghancurkanmu. Hari demi hari, Suzy mulai mengamati kehidupan Hyun Bin. Ia memperhatikan jadwalnya, cara ia berbicara dengan direktur, kebiasaan para staf, dan seluk-beluk perusahaan yang sering dibicarakan Hyun Bin lewat telepon. Ia berpura-pura menjadi gadis penurut. Namun sebenarnya setiap kata, setiap detail kecil ia simpan dalam ingatannya. Suatu sore, ketika berjalan di taman mansion, Suzy bertemu dengan seorang pelayan muda bernama Jian. Tidak seperti pelayan lainnya yang dingin, Jian tampak ramah dan penuh rasa kasihan. Diam-diam, Jian mulai bercerita tentang perusahaan Hyun Bin, tentang desas-desus kecurangan keuangan dan kontak ilegal yang sering terdengar di kalangan pegawai. Informasi itu menjadi api pertama yang menyalakan rencana Suzy. Malamnya, ia menulis catatan kecil di sebuah buku rahasia buku yang ia sembunyikan di bawah kasurnya. Buku itu berisi semua pengamatan, semua informasi yang suatu hari akan ia gunakan. Namun, Suzy tahu satu hal. Ia tidak boleh terburu-buru. Hyun Bin bukanlah orang biasa. Ia adalah pria yang selalu selangkah lebih maju. Seorang predator yang tidak pernah lengah. Suatu malam, saat berdiri di balkon kamarnya, Suzy menatap ke arah langit kota Seoul yang penuh lampu. Dari kejauhan, ia bisa melihat gedung perusahaan milik Hyun Bin yang menjulang tinggi, bagai simbol kekuasaan yang tak tergoyahkan. Dengan suara lirih, ia berbisik pada dirinya sendiri. Hyun Bin, kau mungkin mengira aku hanya gadis lemah yang bisa kau kendalikan. Tapi suatu hari, aku akan membuatmu berlutut. Aku akan merebut kembali hidupku, dan aku akan menghancurkanmu. Di dalam kegelapan, matanya berkilat penuh tekad. Dunia mewah yang mencekam ini bukan hanya penjara, ini adalah arena. Dan Suzy tahu, permainan baru saja dimulai. Hari-hari Suzy di mansion berubah menjadi rutinitas yang melelahkan. Dari luar, ia tampak seperti seorang gadis yang pasrah, mengikuti setiap instruksi Hyun Bin tanpa banyak protes. Namun di dalam hatinya, api pemberontakan terus menyala. Ia sadar, untuk bisa keluar dari cengkeraman pria itu, ia harus bermain dengan cerdas. Lebih cerdas dari siapapun di sekelilingnya. Pagi itu, Hyun Bin berangkat ke kantor dengan mobil limusin hitamnya. Seperti biasa, Suzy mengantar sampai pintu, tersenyum tipis meski senyumnya palsu. Begitu mobil itu keluar gerbang, Suzy bergegas kembali ke kamarnya, membuka buku catatan rahasianya, dan menuliskan setiap detail baru yang ia ingat tentang kebiasaan Hyun Bin. Setiap Selasa, rapat dewan direksi selalu berlangsung di lantai ke-25. Biasanya pulang larut. Percakapan terakhir dengan Direktur Kim menunjukkan ada proyek besar yang disembunyikan dari publik. Catatan, cari tahu lebih banyak tentang Direktur Kim. Catatan itu hanyalah sebagian kecil dari puluhan hal yang sudah ia kumpulkan. Suzy tahu, pengetahuan adalah senjata, dan ia berniat menggunakannya dengan cara yang tepat. Di sela-sela rutinitas, Suzy semakin dekat dengan Jian, pelayan muda yang pernah memberinya informasi berharga. Mereka sering bertemu diam-diam di dapur belakang atau taman, pura-pura hanya sekadar mengobrol ringan. Padahal, Jian sering menyelipkan informasi penting tentang perusahaan Hyun Bin.
Beberapa pegawai senior bilang ada dana gelap yang dipakai Tuan Hyun Bin untuk melobi pejabat pemerintah. Bisik Jian suatu malam. Kalau ada bukti, itu bisa menghancurkannya. Suzy menatap Jian dengan serius. Kalau begitu, kita harus cari dokumen-dokumen itu. Jian menggeleng. Wajahnya pucat. Berbahaya sekali. Banyak yang mencoba mengorek rahasia perusahaan, tapi semua berakhir menghilang tanpa jejak. Suzy mengepalkan tangannya. Aku tidak punya pilihan. Jian, hidupku sudah diambil dariku. Aku harus melawan, meski nyawaku taruhannya. Suzy mulai meminta ikut ke kantor dengan alasan ingin belajar tentang bisnis. Awalnya Hyun Bin menolak, tapi melihat kesungguhan Suzy, ia justru tertarik. Baiklah, ikutlah. Mungkin kau akan belajar sesuatu, katanya dengan nada penuh teka-teki. Sejak saat itu, Suzy sering berada di kantor pusat, duduk diam di ruang rapat, pura-pura hanya sebagai pendamping. Padahal, ia memperhatikan setiap kata, setiap ekspresi, setiap ketidaksesuaian yang muncul dalam pembicaraan. Ia memperhatikan bahwa Direktur Kim tampak gelisah setiap kali topik proyek pembangunan luar negeri dibicarakan. Ia juga melihat dokumen-dokumen yang diselipkan cepat ke dalam map hitam. Detail kecil itu, bagi orang biasa mungkin tak berarti, tapi bagi Suzy, itu adalah potongan puzzle yang suatu saat akan membentuk gambaran besar. Suatu sore, ketika Hyun Bin sedang sibuk dengan telepon, Suzy berjalan menyusuri koridor kantor. Langkahnya tenang, namun matanya awas. Ia melihat sebuah ruangan arsip yang dijaga ketat. Pintu itu seakan memanggilnya, menyimpan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Suzy tahu, ia tidak bisa mengandalkan kekuatan fisik. Senjatanya hanyalah kecerdasan dan sesuatu yang mulai ia sadari, ketertarikan Hyun Bin padanya. Meski pria itu selalu menampilkan sikap dingin, Suzy mulai menyadari perubahan kecil, tatapan yang kadang terlalu lama, nada suara yang sedikit lebih lembut saat berbicara dengannya, atau bagaimana Hyun Bin sering bertanya tentang pendapatnya meski ia hanyalah gadis yang dibeli. Suzy memutuskan untuk memanfaatkannya. Suatu malam, ketika mereka makan malam bersama, Suzy menatap Hyun Bin dengan mata penuh rasa ingin tahu. Mengapa kau bekerja begitu keras? Bukankah kau sudah memiliki segalanya? Hyun Bin menatapnya lama, lalu tersenyum samar. Segalanya tidak pernah cukup di dunia ini. Jika kau berhenti bergerak, kau akan ditelan orang lain. Dan kau rela melakukan apa saja untuk tetap di atas. Suzy mendesak. Apapun, jawab Hyun Bin singkat. Suzy menunduk sejenak, lalu tersenyum samar. Kalau begitu, aku ingin melihat dunia itu lebih dekat. Ajari aku. Mungkin aku bisa berguna untukmu. Kalimat itu membuat Hyun Bin terdiam beberapa detik. Lalu ia tertawa kecil. Kau memang berbeda, Suzy. Baiklah, mari kita lihat sejauh mana kau bisa bertahan. Dengan akses yang lebih luas ke dunia Hyun Bin, Suzy mulai membangun jaringan sekutu. Ia berkenalan dengan beberapa staf junior yang tampaknya tidak puas dengan cara perusahaan dijalankan. Dengan kecerdikannya, ia membuat mereka percaya padanya. Seorang staf akuntansi, Park Min Ho, mulai membocorkan informasi tentang aliran dana mencurigakan. Ada transfer besar-besaran ke rekening luar negeri, tapi selalu disamarkan sebagai biaya proyek, katanya dengan suara berbisik. Suzy mencatat semuanya dalam ingatannya. Ia tahu semakin dalam ia masuk, semakin besar risikonya. Tapi ia tidak gentar. Namun, tanpa ia sadari, Hyun Bin memperhatikan semua gerak-geriknya. Setiap tatapan Suzy yang penuh rasa ingin tahu, setiap percakapan kecil dengan staf lain, tidak pernah luput dari pengamatannya. Suatu malam, setelah mereka kembali dari kantor, Hyun Bin menghampiri Suzy di balkon kamar. Angin malam berhembus, membawa ketegangan yang sulit dijelaskan. Suzy,
ucap Hyun Bin perlahan. Aku tahu kau bukan gadis biasa. Ada sesuatu dalam dirimu, sesuatu yang kau sembunyikan. Suzy menelan ludah, mencoba menjaga ekspresinya tetap tenang. Aku hanya mencoba bertahan hidup di dunia yang asing bagiku. Hyun Bin menatapnya lama, seolah ingin menembus hatinya. Lalu ia tersenyum sama. Mungkin benar, tapi ingatlah, aku selalu tahu siapa yang mencoba melawanku. Kata-kata itu membuat bulu kuduk Suzy merinding. Ia tidak tahu sejauh mana Hyun Bin mencurigainya. Tapi satu hal jelas, permainan semakin berbahaya. Di balik wajah cantiknya yang terlihat pasrah, Suzy menyimpan rahasia besar. Ia bukan hanya korban, ia adalah pemain yang sedang menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Dan malam itu, sambil menatap lampu-lampu kota dari balkon, Suzy berjanji pada dirinya sendiri, aku sudah mulai menanam benih. Suatu hari, benih itu akan tumbuh menjadi badai yang akan menghancurkanmu. Hyun Bin. Waktu berjalan cepat, minggu berganti bulan. Suzy bukan lagi gadis polos yang dibawa masuk ke mansion dengan rasa takut. Ia berubah menjadi sosok yang lebih berani, lebih tajam, dan penuh strategi. Dari balik wajah tenangnya, ia telah menanam benih perlawanan yang semakin tumbuh besar. Semua catatan, semua bisikan rahasia, semua percakapan singkat yang berhasil ia curi dari orang-orang di sekitar Hyun Bin kini terkumpul menjadi sebuah gambaran yang jelas. Hyun Bin menjalankan jaringan bisnis gelap yang menopang kekaisarannya, dana suap, kontrak ilegal, bahkan pencucian uang lewat perusahaan-perusahaan bayangan. Dan Suzy sudah memiliki bukti. Suatu malam, Hyun Bin mengadakan rapat tertutup dengan dewan direksi di lantai tertinggi gedung perusahaannya. Suzy, yang biasanya hanya diam di sisi ruangan, malam itu bertindak berbeda. Ia mengenakan gaun hitam elegan, rambutnya disanggul sederhana, dan tatapannya penuh percaya diri. Saat Hyun Bin berbicara tentang ekspansi besar-besaran ke luar negeri, Suzy memperhatikan Direktur Kim yang tampak gelisah. Tangannya terus meremas kertas di depannya. Itulah saat yang Suzy tunggu. Bukankah ekspansi ini sangat berisiko? Suara Suzy tiba-tiba terdengar, membuat semua kepala menoleh padanya. Hyun Bin menghentikan ucapannya, menatap Suzy dengan mata menyipit. Apa maksudmu? Suzy tersenyum samar. Risiko bukan hanya soal bisnis yang gagal, tapi juga soal penyalahgunaan dana. Bukankah begitu? Direktur Kim, ruangan itu langsung membeku. Direktur Kim pucat pasi, keringat dingin menetes di pelipisnya. Suzy, ini bukan urusanmu, kata Hyun Bin datar, meski sorot matanya penuh ancaman. Namun Suzy tidak gentar. Ia membuka tablet kecil yang disembunyikan dalam clutch bag-nya, lalu menampilkan serangkaian dokumen digital di layar proyektor ruangan. Data transfer ke rekening luar negeri, laporan ganda, dan kontrak fiktif terpampang jelas di depan semua orang. Ini adalah bukti. Selama ini, perusahaan ini dijalankan dengan manipulasi dan kebohongan, dan semua orang di ruangan ini mengetahuinya. Hanya saja memilih diam. Para direktur saling pandang dengan wajah tegang. Beberapa mulai berbisik, beberapa lainnya langsung berdiri karena panik. Hyun Bin menatap Suzy tajam. Wajahnya tetap tenang namun rahangnya mengeras. Kau berani sekali. Suzy melangkah maju. Suaranya lantang. Aku bukan budakmu. Hyun Bin, aku mungkin dipaksa masuk ke dunia ini, tapi aku tidak akan diam menyaksikanmu menghancurkan hidup banyak orang. Mulai hari ini, permainanmu berakhir. Dalam sekejap, ruangan rapat itu berubah menjadi medan perang politik. Para direktur yang selama ini hanya tunduk pada Hyun Bin, kini mulai goyah. Beberapa dari mereka mendukung Suzy, karena mereka sendiri lelah menjadi bagian dari kecurangan yang bisa menghancurkan mereka suatu hari nanti. Kalau ini benar, kita semua bisa dijerat hukum, kata salah satu direktur.
Hyun Bin, kau harus menjelaskan. Hyun Bin berdiri. Aura mengintimidasinya menyelimuti ruangan. Semua yang ditunjukkan Suzy hanyalah potongan-potongan data yang dimanipulasi. Jangan biarkan seorang gadis yang tidak tahu apa-apa memecah belah kita. Namun Suzy sudah siap. Ia memutar rekaman suara hasil percakapan rahasia Direktur Kim dengan seorang pejabat pemerintah tentang uang suap. Rekaman itu jelas, tak terbantahkan. Wajah Direktur Kim hancur seketika. Ia menunduk, tak mampu berkata apa-apa. Para direktur kini benar-benar kacau. Beberapa langsung berdiri, menuduh Hyun Bin sebagai dalang. Ini gila, kalau terbongkar ke publik, kita semua tamat. Suzy menatap Hyun Bin dengan tatapan penuh kemenangan. Untuk pertama kalinya, pria itu tampak benar-benar terpojok. Setelah rapat bubar dengan penuh kekacauan, hanya Suzy dan Hyun Bin yang tersisa di ruangan. Ketegangan terasa menyesakan. Hyun Bin berjalan mendekat. Langkahnya tenang meski matanya penuh amarah. Kau pikir kau sudah menang? Suaranya rendah, hampir berbisik, namun penuh ancaman. Suzy menegakkan tubuhnya. Aku tidak hanya berpikir, aku sudah memastikan itu. Untuk beberapa detik, mereka hanya saling menatap seperti dua pemain catur yang sama-sama tahu langkah berikutnya bisa menentukan segalanya. Lalu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Hyun Bin tersenyum. Kau pintar, Suzy. Terlalu pintar untuk sekadar menjadi pion dalam permainan ini. Suzy tertegun, tidak mengerti maksudnya. Keesokan harinya, berita tentang kekacauan internal perusahaan Hyun Bin mulai berhembus. Media mendapatkan bocoran tentang korupsi dan dana gelap. Saham perusahaan anjlok. Para investor panik dan reputasi Hyun Bin hancur dalam semalam. Di balik layar, semua itu adalah hasil kerja Suzy. Ia berhasil menguasai bukti, memanipulasi momen, dan menekan lawan di saat yang tepat. Namun meski kemenangan sudah di tangan, Suzy merasa ada sesuatu yang aneh. Hyun Bin tidak menunjukkan perlawanan besar-besaran. Ia tidak mengamuk, tidak mencoba menghancurkannya secara langsung. Seolah-olah semua ini sudah ia duga sejak awal. Suzy mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggu. Malam itu, ia berdiri di balkon mansion, menatap bintang yang tertutup awan. Di belakangnya, suara langkah kaki terdengar. Hyun Bin muncul, berdiri di sampingnya dengan wajah tenang. Kau berhasil menjatuhkanku di depan dewan, ucapnya. Bagus. Tapi, apa kau benar-benar percaya aku tidak tahu apa yang kau lakukan selama ini? Suzy menoleh, matanya melebar. Hyun Bin tersenyum samar. Sorot matanya penuh teka-teki. Aku sudah mengawasi setiap langkahmu sejak awal, dan aku membiarkanmu melakukannya, karena aku ingin melihat sampai sejauh mana kau bisa pergi. Jantung Suzy berdegup kencang. Inilah saatnya plot twist besar itu mulai terbuka. Suzy berdiri tegak di hadapan dewan direksi. Tangannya sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena adrenalin yang masih mengalir deras di nadinya. Semua bukti telah ia paparkan. Laporan keuangan palsu, manipulasi saham, hingga dokumen transfer ilegal yang mengalir ke rekening luar negeri atas nama Hyun Bin. Ruangan itu sunyi, hanya terdengar desahan napas para direktur yang tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Hyun Bin duduk di kursinya, tampak tenang meski seluruh dunia seolah runtuh di sekelilingnya. Ia menatap Suzy dengan senyum samar, seolah semua yang terjadi hanyalah bagian dari sebuah permainan yang sudah ia kuasai sejak awal. Permainanmu sudah berakhir, Hyun Bin, ucap Suzy dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Beberapa direktur mengangguk setuju, sebagian lagi berbisik-bisik, jelas mengantisipasi kejatuhan sang CEO yang selama ini mereka takuti. Namun tiba-tiba, Hyun Bin bangkit dari kursinya. Ia menepuk tangan pelan,
membuat semua orang menoleh. Luar biasa. Suzy, kau memainkan peranmu dengan sangat baik, bahkan lebih baik dari yang kubayangkan. Suzy mengernyit. Apa maksudmu? Hyun Bin melangkah mendekat. Tatapannya menusuk. Kau pikir aku tidak tahu? Sejak hari pertama kau masuk ke perusahaanku, aku sudah tahu niatmu. Kau menyimpan dendam, ingin menjatuhkanku. Aku melihat itu di matamu. Suzy terdiam. Sebuah rasa dingin menjalari tubuhnya. Apakah semua yang ia lakukan selama ini sudah dalam pengawasan Hyun Bin? Aku membiarkanmu mendekat. Lanjut Hyun Bin. Aku membiarkanmu mengumpulkan data, bersekutu dengan karyawan lain, bahkan membiarkanmu berdiri di ruangan ini sambil mengumumkan kejatuhanku. Karena aku ingin melihat apakah kau benar-benar memiliki kualitas untuk melawan. Para direktur saling berpandangan, bingung dengan perkembangan situasi. Dan ternyata, kata Hyun Bin dengan senyum tipis, kau berhasil membuktikannya. Suzy mengepalkan tangannya. Kalau begitu, kau sengaja mempermainkanku? Hyun Bin menggeleng pelan. Bukan mempermainkan, menguji. Kau memiliki kecerdasan, strategi, dan keberanian yang bahkan lebih tajam daripada sebagian besar orang di ruangan ini. Suzy, kau tidak seharusnya hanya menjadi pion dalam permainan ini. Kau pantas menjadi ratu di papan catur. Kata-kata itu mengguncang Suzy. Bagian dari dirinya merasa marah karena dijadikan objek ujian. Namun, bagian lain menyadari bahwa tawaran itu bukan sekadar sanjungan. Hyun Bin benar-benar mengulurkan tangan. Bergabunglah denganku, ucapnya tegas. Bukan sebagai pembantu, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai rekan. Kita bisa membangun sesuatu yang lebih besar, lebih kuat. Kekaisaran bisnis yang bahkan tidak bisa disentuh oleh siapapun. Ruangan kembali hening. Semua orang menatap, menunggu jawaban Suzy. Suzy mengingat kembali perjalanan panjangnya. Dari keterpurukan keluarga, penghinaan yang ia terima, rencana balas dendam yang ia susun dengan susah payah. Semua mengarah ke momen ini. Jika ia menolak, Hyun Bin mungkin tetap akan jatuh. Tapi kesempatan untuk membangun sesuatu yang lebih besar juga akan hilang. Jika ia menerima, itu berarti berdiri di samping orang yang pernah ia benci, namun juga orang yang kini ia kagumi, meski enggan mengakuinya. Suzy menarik napas dalam, tatapannya tajam, penuh keputusan. Baiklah, Hyun Bin, aku akan bergabung denganmu. Tapi ingat, aku bukan boneka. Aku akan berdiri di sampingmu, bukan di bawahmu. Senyum lebar terlukis di wajah Hyun Bin. Itu yang kuharapkan darimu. Adegan penutup memperlihatkan Suzy dan Hyun Bin berdiri berdampingan di ruang rapat. Dengan para direktur yang masih terkejut menyaksikan kemitraan baru itu, kamera imajiner menyorot ke arah mereka berdua. Dua sosok yang dulunya musuh, kini berdiri sebagai sekutu. Masa depan mereka mungkin penuh tantangan dan konflik. Tapi satu hal jelas, keduanya kini siap menaklukkan dunia bersama.